Sehat kok. Sehat. Berarti lagi low sedikit. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu pengawas sekolah. Selamat malam Bapak Fasil. Malam. Selamat datang di sinkronus daring yang pertama. Kita akan melaksanakan sinkronus daring ini kalau tidak salah sebanyak 4 kali. Jadi ini yang pertama. Dan yang pertama-tama mungkin jumlah peserta kita masih 13 orang, tapi nanti kita berjalan saja. Mungkin tidak berlama-lama lagi, saya serahkan waktu kepada Bapak Fasil untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Regina selaku admin dari BGPLTD. Bapak Ibu pengawas hebat, selamat malam, selamat berjumpa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Yang pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Mama sekalian. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Regina selaku admin, Bapak Mama sekalian, kita akan melaksanakan hari ini sesi sinkronus daring kita yang pertama di 9. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu dari Bapak Ibu untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta Ibu Kristofora. Baik, saya ajak kita mengambil sikap untuk berdoa. Saya berdoa dalam tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih untuk anugerah yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Kami menyerahkan juga pertemuan kami pada malam ini. Kami lagi mengikuti pertemuan untuk kegiatan dengan materi coaching dan kami menyerahkan kepadamu. Semoga kami boleh menyimak apa saja yang boleh kami dapat dari hasil kami pada malam ini, dan semoga semuanya itu menjadi berguna bagi kami para pengawas dalam menerapkan di dalam tugas kami nanti untuk membuat kami berkembang dan menolong pendidikan akan menjadi. Dan semua doa ini kami sampaikan kepadamu dan harapan dan diberkati, dan kami mohon berkat ini melalui Yesus Putramu yang tunggal. Kami menyerahkan semua orang yang di dunia pendidikan. Semoga dalam kesadaran yang sama kami terus maju bersama memperjuangkan pendidikan ini menjadi lebih baik ke depan. Semua doanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kristofora yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Mama sekalian, seperti kita ketahui bersama, di bagian 1.9 ini kita sinkronus daring. Bapak Mama sudah lihat materinya di LMS. Di situ kita hanya berdiskusi. Diskusi ada tiga hal yang disampaikan untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita berdiskusi berkaitan tiga hal yang disampaikan itu. Dan waktu kita Bapak Mama sekalian, kita dari jam 7, jadi kita 2 kali 40 menit atau 2 JP, jadi kita dari jam 7 ini sampai dengan jam 8.30. Baik Bapak Mama sekalian, oke ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya, nama lengkap mungkin Bapak Ibu sudah lihat di situ, biasa dipanggil Pak Willy. Saya sehari-hari bertugas di Dinas Pendidikan, pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Ya. Saya kira itu perkenalan singkat Bapak Ibu. Mungkin dalam pertemuan kita selanjutnya di asinkronus maupun di sinkronus pasti kita akan beri berkenalan. Tentu yang pertama saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Mama semua yang hebat. Ini kalau saya perhatikan kebanyakan para senior saya sebenarnya. Oke, Bapak Mama sekalian, mengawali pertemuan ini saya share PowerPoint sedikit berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini. Bisa dilihat Bapak Mama sekalian? Belum. Oh, sudah kelihatan. Sudah ya? Baik, terima kasih Bapak Mama sekalian. Tentunya sebagaimana yang Bapak Mama lihat di LMS, kita melakukan diskusi, refleksi berkaitan dengan metode coaching dapat diterapkan untuk pengembangan diri kepala sekolah. Tujuan daripada pertemuan kita pada hari ini, kita berdiskusi bagaimana metode coaching dapat diterapkan untuk pengembangan diri kepala sekolah. Baik Bapak Mama sekalian, kita di dalam sesi ini, ya kita sesi daring dalam jaringan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang menjadi kesepakatan kita dalam sesi ini. Yang pertama, kalau tidak menjadi halangan, kita diharapkan bisa menyalakan kamera agar kita bisa saling menyapa, saling melihat. Yang kedua, tentunya di dalam Jimit ini juga ada fitur mic, mikrofon diharapkan kita matikan selama kita tidak berbicara. Nanti ketika kita bicara, baru kita akan hidupkan. Yang berikutnya, kita diharapkan hadir seutuhnya dalam kegiatan ini. Ya, pikiran dan hati kita sepenuhnya untuk kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, waktu kita tadi seperti saya sampaikan, kita dari jam 7 sampai dengan jam 8.30, tentu kita akan diupayakan untuk memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, tentunya diharapkan kita memiliki, menyiapkan kertas, alat untuk kita bisa mencatat hal-hal yang mungkin kita dapat dari diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, kegiatan ini kita sudah direkam oleh admin dari BGPTT sehingga kita tidak perlu melakukan perekaman. Selanjutnya juga di dalam fitur di Jimit juga ada fitur chat, nanti kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Selanjutnya lagi Bapak Ibu ada fitur resen, bisa kita gunakan ketika kita akan bertanya atau berdiskusi. Yang terakhir Bapak Mama sekalian, kita di dalam sesi sinkronus daring, dalam jaringan tentunya ada hal-hal kendala teknis yang akan
pasti kita hadapi, mungkin persoalan jaringan atau listrik, sehingga ketika kita misalnya terlempar keluar, kita harus berusaha semangat untuk masuk kembali. Oke, Bapak Mama sekalian, saya kira itu. Kita lanjut. Nah, Bapak Mama sekalian, di sini ada pertanyaan ya, permainan kecil. Di misi ini Bapak Mama diminta sebutkan benda-benda yang selalu ada di sekitar Bapak Mama sekalian yang dapat menggambarkan peran Bapak Mama, peran yang Bapak Ibu lakukan di pekerjaan sehari-hari Bapak Mama sekalian. Bisa disebutkan saja Bapak. Laptop. Pena, laptop, Buku. HP, air, Ya, ya. alat tulis, mouse. Ya. Jadi itu benda-benda yang selalu ada di sekitar kita dalam menggambarkan peran kita di dalam pekerjaan kita, dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, baik Pak Mama, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, selanjutnya Bapak Mama sekalian, ada 2 pertanyaan pemantik. Ya. Yang pertama, metode pendampingan apakah yang pernah Bapak Mama gunakan dalam melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah? Mungkin kita di pertanyaan pertama dulu. Saya beri kesempatan Bapak Mama yang mau menyampaikan. Kita tidak ada materi, mau kita diskusi seperti di LMS, jadi kita hanya berdiskusi. Silakan, yang mau menyampaikan pendapat silakan. Bapak Yakobus Umbudaga, silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Pak. Tentu ada beberapa metode yang kami pakai, antara lain bisa jadi fasilitator, kita memfasilitasi kegiatan, dan juga menggunakan coaching. Bisa juga kita jadi mentor, sangat tergantung dari apa yang menjadi bahan atau materi dampingan saat itu. Jadi tidak hanya satu yang bisa digunakan, tergantung dari situasinya. Demikian untuk sementara dari saya. Oke, Bapak Yakobus, terima kasih. Yang lain lagi, silakan. Metode pendampingan apakah yang pernah Bapak Ibu gunakan dalam melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah? Ya, Bapak William Fritz. Pak Fritz, silakan. Oke, selamat malam Pak Willy. Terima kasih banyak kesempatan diberikan. Metode yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama itu coaching dan mentoring ya. Coaching dan mentoring. Yang kedua supervisi klinis. Yang ketiga metode saya itu pendampingan berbasis data. Itu saja Pak Willy, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fit. Terima kasih luar biasa. Mungkin masih ada lagi? Ibu Marta. Silakan Ibu Marta. Saya, Ibu Adrian. Ya, baik. Terima kasih. Saya? Ya, silakan Ibu Adriana dulu baru Ibu Marta. Ya, silakan. Oh ya, sorry. Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya, metode yang sudah saya gunakan ada metode coaching, kemudian ada juga metode mentoring, ya. Kemudian kita juga kadang-kadang menggunakan selain kita juga menggunakan metode mentoring, coaching, training. Jadi ada 3 yang biasa saya lakukan, yang sudah pernah saya lakukan. Ada training, ada mentoring, dan coaching. Gitu. Itu aja Bapak. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Oh, Ibu, maaf, ternyata Ibu punya nama Adriana Marta Dengong. Ya, sorry. Iya, makanya itu. Iya. Oke, baik. Mohon Makasih, maaf mohon ya, maaf. Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Mama sekalian yang sudah memberikan pendapat untuk pertanyaan pemantik. Masih ada lagi? Kalau tidak, kita lihat di yang kedua. Di antara metode pendampingan yang Bapak Ibu gunakan, manakah yang menurut Bapak Ibu paling menantang? Bapak Alo, saya persilakan Bapak Alo. Baik, terima kasih Pak Willy atas kesempatannya. Selamat malam untuk teman-teman semua dan Pak Willy. Ada kaitan dengan yang pertama, metode yang sering saya gunakan itu mentoring dan coaching. Namun yang lebih menantang di sini adalah coaching. Karena kita akan bertemu dengan coach. Kita sebagai coach akan bertemu dengan coach dengan berbagai latar belakang dan ada kecenderungan di sini seperti saya juga cerita di kesulitan pada saat melakukan pendampingan itu. Yang aktif di sini adalah saya sebagai pengawas. Saya belum mengalami misalnya kepala sekolah sendiri yang mengalami kesulitan lalu dia minta untuk proses coaching bersama saya. Jadi bagi saya yang cukup menantang di sini adalah metode coaching. Begitu saja Pak Willy dan teman-teman. Saya kembalikan. Oke, baik Bapak Alo, terima kasih banyak. Ya. Jadi coaching yang paling menantang. Selanjutnya Ibu Nurmahani, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Willy. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Ya, dengar Bu, dengar. Dengar, sipit. Baik, dari beberapa pendekatan yang metode pendampingan yang selama ini saya pakai, menurut saya yang paling menantang itu karena seringkali seperti yang disampaikan Pak Alisius tadi sama sepertinya saya yang banyak bicara, sulit untuk saya mengerem supaya tidak berubah ke mentoring atau facilitating. Waktu coaching, bagaimana memberikan pertanyaan yang memantik ide-ide baru kepala sekolah, isinya ini yang sering ke arah sana. Karena lebih baik, lebih sering kita memberikan saran, padahal ini yang tidak boleh dalam coaching. Menurut saya itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Nur. Terima kasih luar biasa. Jadi, ada tantangan yang diperoleh saat melakukan coaching. Oke, yang selanjutnya Ibu Albertina. Saya persilakan. Malam Bapak Willy, malam semua teman-teman. Malam juga Ibu. Malam Ibu Altin. Malam. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua, ya mungkin sama dengan teman-teman juga. Untuk pendampingan yang pernah kami lakukan itu yang masih kami sering lakukan yaitu masih dalam metode fasilitator pendampingan, ya terutama terkait dengan perencanaan berbasis data. Nah, terus yang paling menantang yaitu metode coaching. Jujur saja Bapak, metode coaching ini mungkin saja karena kepala sekolah juga belum memahami terkait dengan coaching begitu. Sehingga kadangkala kami kewalahan, apalagi kalau kami sendiri belum memahami betul terkait dengan metode coaching ini, keterampilan komunikasinya begitu, sehingga bisa membawa kepala sekolah untuk menemukan solusinya. Itu juga kalau kepala sekolah yang kita
adakan diskusi atau kita melakukan coaching kalau dia sendiri belum memahami dengan metode coaching ini, ya itu kami sangat kewalahan sekali. Dan hal inilah metode yang paling menantang untuk kami dan butuh untuk belajar dan belajar. Demikian Bapak Willy. Baik, terima kasih Ibu Albertina, luar biasa. Jadi coaching juga ya paling menantang. Selanjutnya Ibu Gertrudis, saya persilahkan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Bisa terdengar suara saya? Bisa dengar? Jelas. Jelas sekali. Jelas sekali. Oke, baik. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya, bahwa metode yang paling menantang saat ini itu adalah coaching. Nah, jujur saya menyampaikan bahwa rata-rata kepala sekolah dampingan di wilayah saya, yang pertama sekali itu mungkin usianya sudah rata-rata di atas 50 dan SDM-nya juga kurang begitu mumpuni, sehingga coaching ini merupakan tantangan terbesar untuk saya, di mana ketika saya melakukan kunjungan pendampingan seperti teman Ibu Albertina, saya sendiri yang bertanya, kadang-kadang saya sendiri memberikan jawaban karena coaching ini mungkin merasa hal baru ya, mungkin untuk saya juga dan juga Bapak Ibu kepala sekolah dampingan saya. Jadi saya berharap bahwa dalam wadah yang bagus ini kita menimba ilmu bagaimana kita melaksanakan coaching terhadap kepala sekolah dampingan kita. Jadi mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Ibu Gertrudis. Baik Pak Mama sekalian, jadi ternyata metode bagi semua metode yang paling menantang itu coaching, dan memang tepat bahwa kita berada dalam diklat pengawas tentang coaching. Baik, terima kasih Bapak Mama. Mungkin itu berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Kita lanjut. Baik, Bapak Mama sekalian, dalam diskusi refleksi kita pada hari ini, yang akan kita gunakan itu berkaitan dengan refleksi 4P. Ya, refleksi 4P, sehingga tentunya di sini kita perlu sedikit tahu bahwa refleksi itu penting. Penting untuk selalu kita lakukan, tentu agar kita dapat melihat kembali pencapaian yang telah kita lakukan di sekolah dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Itu gunanya refleksi. Kemudian tentunya refleksi itu juga dilakukan bukan dalam rangka menilai kekurangan, tapi justru bersama-sama untuk mengapresiasi keberhasilan, ya, kecil ataupun besar yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi itu refleksi. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, dalam refleksi kita pada hari ini, kita refleksi dengan kerangka 4P. Kerangka 4P itu, P yang pertama itu berkaitan dengan pengalaman, itu apa yang terjadi, fakta, objektif atau deskriptif, ya, apa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu perasaan, bagaimana perasaan kita tentang hal-hal tersebut dan mengapa demikian. Ya, pertanyaan muncul itu. Refleksi yang 4P yang kedua. Yang selanjutnya P yang ketiga itu pembelajaran. Bagaimana pendapat kita tentang pengalaman ini, apa yang sudah baik dan apa yang masih menjadi tantangan, apa pelajaran yang dapat kita tarik dari sana. Yang keempat itu penerapan ke depan, apa yang akan kita lakukan ke depan, apa yang bisa diulang atau dipertahankan, apa yang perlu diganti atau dimodifikasi. Ya. Jadi dalam diskusi kita pada malam hari ini, kita menggunakan refleksi dengan kerangka 4P. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa pengalaman kita di pertanyaan pemantik, sehingga kita langsung pada peristiwa. Di peristiwa ini Bapak Imam sekalian, ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di LMS. Ya. Yang pertama itu, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, situasi seperti apa yang mungkin Bapak Ibu temui di sekolah
sebagai pengawas yang sesuai untuk menggunakan coaching. Ya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, kepala sekolah seperti apa yang akan cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching. Yang ketiga, apa yang perlu dikembangkan atau dihilangkan dari Bapak Ibu agar dapat menerapkan pola pikir dan prinsip coaching. Dan ini kita sudah lihat. Baik Bapak Mama sekalian, untuk berdiskusi tentang 3 hal ini, 3 peristiwa yang juga ada di LMS, Bapak Ibu kita akan gunakan Padlet. Ya, saya akan kirim link Padletnya di chat box saja Bapak. Ya Bapak Mama, saya sudah kirim linknya. Silakan Bapak Mama klik link itu, kemudian tinggal memberikan komentar terhadap 3 peristiwa itu. Izin Pak Willy, dengan nama Pak Willy, bukan nama. Boleh, mau dengan nama boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya. Bapak Mama sudah bisa akses kan? Sudah Bapak, sudah terbuka. Oke, nice. Oke, mantap. Jangan terlalu tegang Bapak Mama, kita santai saja. Siap.
Minta maaf kami tertulis nama nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Ya.
Bagaimana Bapak Mama sekalian? Sudah selesai? 1 sampai 3? Sudah, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak Mama sekalian, kalau sudah, terima kasih Bapak Mama, luar biasa. Nah, mungkin dari yang Bapak Mama sudah sampaikan, ya, dari berkaitan dengan peristiwa ini, dari yang refleksi pertama, kedua, ketiga. Mungkin dari yang pertama ini Bapak Mama kita diskusikan. Ya, saya persilakan, mungkin ada yang berkenan mau menyampaikan apa yang dituliskan, saya persilakan. Yang pertama ini memang saya agak rubah dia punya ini karena memang karakternya terlalu banyak, jadi saya rubah sesuai pengalaman situasi seperti apa yang mungkin Bapak Mama temui di sekolah sebagai pengawas sekolah yang sesuai untuk menggunakan pendekatan coaching. Ada yang mau berbagi, saya persilahkan. Mungkin dari saya, Bapak. Saya, Bapak. Silakan. Ya. Siapa yang duluan? Oh, Ibu Adriana. Ibu Roberta. Oh, baik. Terima kasih Bapak. Situasi sesuai pengalaman. Apa yang mungkin saya temui sebagai pengawas sekolah yang banyak kepala sekolah merasa kesulitan untuk mengatasi guru yang tidak disiplin. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah juga mengalami kesulitan dalam menyusun rangkaian pembelajaran yang sesuai. Ya, itu juga kepala sekolah juga memiliki kesulitan untuk menyusun program yang akan dia jalankan di sekolah. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Adriana. Baik, Pak Mam sekalian, jadi seperti yang Pak Mam sudah sampaikan dari awal itu, bahwa berkaitan dengan metode-metode yang Pak Mam sudah kenakan, termasuk coaching ini sudah dijalankan. Jadi saya kira ini kita berbagi pengalaman berkaitan dengan apa yang Bapak Mam sudah jalankan. Ya, terima kasih Ibu Adriana berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan, situasi apa yang mungkin ditemui yang sesuai dalam menggunakan coaching. Oke, yang berikut Ibu Roberta tadi kalau saya tidak salah. Ya. Teman. Ya, Ibu Roberta, silakan. Ada kendala jaringan kok, Ibu Roberta? Oke, mungkin Ibu Roberta masih kendala. Saya persilakan Ibu Saryati. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya. Mohon izin saya menonaktifkan kamera biar jaringannya lebih stabil. Terkait tadi situasi mana yang cocok untuk menggunakan metode coaching, tadi saya menuliskan beberapa situasi. Yang pertama, ketika kepala sekolah menghadapi masalah dalam penerapan kurikulum baru atau revisi kurikulum, ini metode coaching bisa sangat berguna. Jadi pengawas nanti bisa membantu kepala sekolah dan guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum dengan cara yang lebih efektif. Misalkan jika sebuah sekolah sedang menerapkan kurikulum ya, Merdeka untuk tahun pertama,
Ini mereka bisa dibantu untuk mengidentifikasi kira-kira hambatan apa yang mereka hadapi, kemudian merumuskan strategi untuk mengatasinya. Kemudian situasi yang kedua adalah masalah kinerja guru. Ketika terdapat masalah dengan kinerja guru seperti kurang motivasi atau tantangan dalam pengajaran, ini coaching dapat menjadi alat yang efektif. Pengawas dapat menggunakan coaching untuk mendukung kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah yang mendasarinya, kemudian membantu kepala sekolah untuk menyusun rencana perbaikan, sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja guru-gurunya. Kemudian untuk konflik antar personel, baik itu antara guru dengan kepala sekolah atau sesama guru, ketika ini mempengaruhi suasana kerja dan kualitas pembelajaran, ini coaching juga bisa membantu kepala sekolah untuk memediasi, kemudian menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Jadi melalui coaching nanti, kepala sekolah bisa belajar cara mengelola konflik secara efektif dan bagaimana membangun hubungan kerja yang lebih baik. Kemudian dalam pengembangan kepemimpinan juga, apabila kepala sekolah menunjukkan keinginan untuk berkembang dengan keterampilan kepemimpinan mereka, ini coaching juga metode yang ideal kalau menurut saya, karena bisa membantu kepala sekolah dalam mengidentifikasi area pengembangannya, kemudian menetapkan tujuan kepemimpinan dan strategi untuk merumuskannya. Mungkin demikian Bapak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sariati. Luar biasa ini, ternyata pengalamannya banyak sekali. Jadi pas ini kesempatan ini kita banyak berbagi berkaitan dengan yang pertama tadi, ya, pengalaman seperti apa yang kita temui sebagai pengawas sekolah. Oke, yang berikut Bapak Leonardus Jafar. Persilakan Bapak Leo. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Mohon maaf saya off kameranya, jaringan kurang bersahabat ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini pengalaman saya menerapkan metode coaching di sekolah tahun pelajaran lalu yang sudah lewat. Ya. Saya melakukan coaching terhadap salah satu kepala sekolah di sekolah binaan saya, di mana sekolah tersebut pernah sebelum melaksanakan IHT kurikulum merdeka. Lalu ada masalah hambatan sehingga kepala sekolah tersebut belum ada tindak lanjut yang lebih baik. Lalu saya dengan Bapak Kepseknya melaksanakan coaching. Adapun solusi yang diambil oleh sendiri coach seluruh kepala sekolah bahwa nanti akan diadakan IHT lanjutan, terutama kalau sebelumnya tentang kurikulum merdeka, tapi lebih fokusnya ke modul belajar. Tapi dalam tindak lanjutnya tidak ada sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, sekolah tersebut saya melihatnya kolaborasi tim kerja di dalam kurang kompak. Sehingga saya sendiri juga ada beberapa tugas yang akan datang mau dilaksanakan, misalnya akreditasi sekolah, itu sejak tahun lalu tundanya. Tapi memang kita tetap melihatnya karena usia kepala sekolah yang lagi 2-3 tahun pensiun, itu mungkin. Kalau dulu pengawas turun ke lapangan itu lebih untuk memecahkan masalah atau memberi solusi, kan sekarang tidak seperti itu lagi. Solusi atau memecahkan persoalan itu oleh kepala sekolah sendiri, itu yang diterapkan melalui metode coaching ini. Sehingga itu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Leo. Ya, luar biasa. Ya, banyak pengalaman, fakta yang sudah Bapak Leo sampaikan. Oke. Yang berikut Ibu Maria Theodora. Saya persilakan Ibu. Belum dihidupkan mungkin Ibu, dia punya mikrofon. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Saya dengan Silakan. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, bahwa situasi di mana saya bisa menerapkan pendekatan coaching
apabila saya menemukan bahwa kepala sekolah itu menemukan berbagai kendala dalam mengatasi persoalan atau masalah yang dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga pernah menerapkan pendekatan coaching pada saat mengawali tahun pelajaran yang baru untuk merencanakan program-program di sekolah. Saya pernah menerapkan, mungkin belum maksimal penerapan pendekatan coachingnya, tetapi saya sudah mencoba. Kemudian yang berikut lagi misalnya untuk perubahan visi misi ataupun penyusunan visi misi yang baru untuk sekolah-sekolah binaan saya, itu juga awalnya sebelum kita berdiskusi lebih lanjut atau mengadakan pendampingan lebih lanjut, saya awalnya mengcoaching kepala sekolahnya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengembangan satuan pendidikan di sekolah binaan saya, itu pun situasi-situasi seperti itu saya bisa menerapkan pendekatan coaching. Memang ini baru belajar Bapak, mohon maaf, mungkin belum maksimal, masih ada kecenderungan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, tapi pada dasarnya kami sudah mencoba. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria Theodora. Ya, ya sudah beberapa hal yang sudah dicoba dalam hal menggunakan pendekatan coaching. Ya, tentunya tadi disampaikan pertama tadi pendampingan penyusunan program. Oke, luar biasa Bapak Mama sekalian. Bapak Mama sekalian, jadi ini yang pertama tadi. Berkaitan dengan peristiwa yang pertama, mungkin sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini menurut Bapak Ibu kepala sekolah seperti apa yang akan cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching. Yang tadi kan situasi apa yang mungkin ditemui yang cocok untuk digunakan pendekatan coaching. Nah, yang berikut ini kepala sekolah seperti apa yang akan cocok didampingi dengan pendekatan coaching, ya. Karena seperti tadi disampaikan, ya ada beberapa pendekatan yang Bapak Ibu sudah gunakan juga selama ini. Tapi yang di sini ditekankan yang didampingi dengan pendekatan coaching. Saya persilakan. Ibu Gertrudis, ya silakan. Selamat malam. Menurut pemahaman saya, kepala sekolah seperti apa yang cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching. Yang pertama, kepala sekolah yang mau merubah dirinya dalam evaluasi dirinya, dan kepala sekolah yang mau memberikan dampak yang baik untuk kemajuan sekolahnya. Itu saja dulu dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ibu Gertrudis. Yang berikut Bapak Yakobus lagi. Ini kayaknya Bapak Yakobus angkat tangan dari tadi. Sorry Bapak. Silakan Bapak. Ya, siap Bapak. Hemat saya begini Bapak, mungkin tidak kita bisa pilih-pilih kepala sekolah yang mana, tetapi tergantung dari situasi apa yang menjadi pokok pembahasannya. Sehingga tidak kita katakan bahwa kepala sekolah A atau kepala sekolah C yang bisa kita terapkan coaching. Itu yang saya lihat. Jadi karena itu dibutuhkan kemampuan yang baik sebagai coach untuk bisa menggali lebih banyak ketika kepala sekolah yang bersangkutan berhadapan atau meminta kita untuk melakukan coach. Karena semua kepala sekolah bisa. Mungkin tadi yang kita alami bahwa ada sekolah yang masih rasa kaku, enggan untuk menyampaikan apa yang mesti kita diskusikan. Itu yang terjadi. Karena itu barangkali mungkin melalui kesempatan yang kami diklat ini, kami bisa dapatkan trik-trik bagaimana sehingga kepala sekolah bisa bersuara, bisa mengeluarkan pendapat. Itu jadi kemampuan seorang coach untuk ingat coach itu dia bisa bersuara atau bisa mengeluarkan gagasan idenya. Saya rasa semua kepala sekolah bisa kita terapkan. Jadi saya terima kasih untuk mendampingi. Oke Bapak Yakobus ya. Terima kasih Bapak ya. Luar biasa apa yang Bapak Yakobus sampaikan. Ya, seperti tadi juga pengalaman yang sudah Bapak Ibu sampaikan bahwa dengan di materi yang kita sudah baca juga di LMS, jadi memang semuanya kita awali mungkin dengan percakapan coaching, kemudian
dari situ kita melihat kira-kira kepala sekolah ini, oh ini mungkin pendekatannya cocoknya dengan ini. Nanti kita untuk menetapkan pendekatan yang pas. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Yakobus. Masih ada lagi untuk yang kedua ini? Pas dulu. Pas dulu ya? Iya. Oke. Ya, kita lanjut. Kalau itu yang ketiga. Apa yang perlu dikembangkan atau dihilangkan dari diri Bapak Ibu agar dapat menerapkan pola pikir dan prinsip coaching. Ya. Ini berkaitan dengan pola pikir dan prinsip ini di dalam dalam tugas-tugas yang di dalam LMS itu saya lihat Bapak Mama sudah bercerita begitu banyak dan Bapak Mama juga sudah menyampaikan hampir kebanyakan prinsip-prinsip Bapak Mama sudah gunakan, sudah terapkan selama ini, ya sudah dilakukan. Ya, saya minta pendapat yang ini Bapak Mama, yang ketiga ini. Ibu Nunciana. Silakan. Ya, kita diskusi saja. Baik, terima kasih Bapak Willy. Selamat malam Bapak Willy dan Bapak Ibu semua. Saya mau mencoba menyampaikan apa yang dihilangkan, yang harus dihilangkan dari kita sebagai seorang pengawas. Mungkin tadi di chat itu tadi saya ada salah mengetik, Bapak mohon maaf salah mengetik karena saya pikir masih berkaitan dengan kepala sekolah, sehingga jawaban yang saya sampaikan itu tentang kepala sekolah, tetapi setelah disimak baik-baik pertanyaannya baru saya pahami bahwa ternyata yang diinginkan itu, yang harus dihilangkan itu dari diri kita sebagai seorang pengawas. Iya, jadi mungkin secara lisan saya sampaikan bahwa yang pertama-tama itu kita harus menghilangkan kebiasaan bahwa pengawas itu datang sebagai judgment, sebagai hakim. Itu yang perlu kita hilangkan. Dulu kita hilangkan itu bahwa pengawas itu bukannya kepala dari kepala sekolah, tetapi kita membawa diri sebagai seorang teman untuk kita berbagi, sehingga saya pikir prinsip pola coaching ini sangat baik ketika kita mau turun di lapangan. Karena begini Bapak, dalam pengalaman itu kita berhadapan dengan beberapa kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang merasa bahwa dirinya kepala sekolah sehingga tidak mau menerima apapun yang menjadi masukan atau apapun menjadi bahan pertimbangan untuk pengelolaan kinerjanya. Tetapi ada kepala sekolah yang dengan legowo dia mau menerima, sehingga adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah itu sendiri, baik terhadap rekan-rekan guru maupun dengan orang tua atau komite. Oleh karena itu mungkin menurut pendapat saya yang harus kita hilangkan adalah bagaimana kita mau membawa diri kita bahwa kita bukan atasan atau kita bukan pimpinan dari kepala sekolah, tetapi kita membawa diri menjadi seorang teman atau seorang sahabat. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nunciana. Luar biasa. Siap Bapak. Ya. Masih ada lagi. Kayaknya Ibu Saryati kok masih present. Baik Bapak, terima kasih banyak. Pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nancy tadi, bahwa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh pengawas sekolah terkait kemampuannya untuk melakukan coaching. Yang paling utama adalah kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga nanti memungkinkan pengawas untuk menjalin hubungan yang solid dan baik dengan kepala sekolah, sehingga nanti akan menciptakan dialog terbuka yang nantinya juga akan lebih memudahkan untuk kolaborasi. Nah, ini penting agar pesan dan tujuan coaching itu dapat diterima dengan baik. Kemudian ada juga kemampuan mendengarkan aktif. Ini harus dimiliki oleh pengawas untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah. Jadi ketika pengawas mampu mendengarkan dengan aktif, memahami secara mendalam, pengawas tentunya nanti dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih akurat untuk kemudian membantu kepala sekolah untuk merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk memberi umpan balik yang konstruktif. Ini juga penting. Kemudian yang perlu diminimalisir adalah yang pertama sikap yang dominan, sehingga nanti dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman, tidak mengekang, kemudian ada keterbukaan, dan tentu saja ada interaksi dua arah yang memungkinkan kepala sekolah tersebut merasa dihargai, merasa didengarkan. Kemudian tidak kaku juga seperti itu, Bapak. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Saryati. Baik, Bapak Mama sekalian, ya ini hari malam ini kita berbagi pengalaman dan ternyata sangat luar biasa. Bapak Mama telah berbagi pengalaman terkait juga yang terakhir tadi, apa yang dikembangkan dan apa yang dihilangkan. Ya, betul tadi yang sudah Bapak Mama semua sampaikan berkaitan dengan pola pikir, ya, pola pikir daripada coach yang harus dimiliki dan juga prinsip coaching tadi ada yang sudah diuraikan tadi oleh Bapak Mama. Jadi itu ada hal-hal yang disampaikan yang perlu dikembangkan dan juga yang perlu dihilangkan. Tadi satu yang saya garis bawah juga bahwa yang disampaikan yang paling penting juga di situ berkaitan dengan percakapan, ya, percakapan kreatif, percakapan dua arah. Tentu bagaimana kita membina hubungan yang baik atau hubungan pertemanan dengan kepala sekolah. Baik, Bapak Mama sekalian, luar biasa apa yang sudah Bapak Mama sampaikan, pengalaman Bapak Mama dan yang kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, kita punya waktu masih setengah jam, Bapak Mama. Jadi kita lanjut. Terima kasih untuk sesi ini di peristiwa ini. Saya lanjut lagi, Bapak Mama. Pak, saya bisa bertanya, Bapak? Silakan. Ya, mungkin tadi kita sudah banyak berdiskusi bahwa pengalaman-pengalaman yang kita tentunya tidak semua pengalaman juga kita menghadapi yang baik-baik saja, gitu. Ada pengalaman juga yang kurang bagus, gitu. Misalnya yang kurang bagus bahwa saya dapat di kepala sekolah yang enggan sekali untuk berbicara seperti yang sudah disinggung tadi itu. Nah, mungkin ada pengalaman teman lain barangkali atau mungkin dari Bapak fasilitator, kira-kira trik-trik seperti apa yang bisa kami lakukan ketika berhadapan dengan kepala sekolah yang enggan berbicara atau sulit untuk mengungkapkan apa yang dialami. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman. Kalau biasanya tadi itu lebih banyak kita ceritakan hal-hal yang sudah lebih banyak positifnya. Nah, mungkin itu dari saya, Bapak. Saya bisa, ya demikian, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yakobus. Ya, Bapak Mama sekalian, itu tadi ada yang Bapak Yakobus sampaikan bahwa satu persoalan atau kendala yang pernah ditemui itu ternyata ada kepala sekolah yang sulit sekali untuk diajak berkomunikasi, berbicara. Mungkin dari Bapak Mama sekalian ada kiat atau pengalaman yang sama yang Bapak Mama temukan dan ternyata Bapak Mama berhasil. Saya persilakan sebelum kita pindah ke slide berikut. Ibu Nonci, saya persilakan Ibu. Silakan Bu. Bapak mungkin, iya baik Bapak, terima kasih. Bapak mungkin mohon maaf saya sebentar. Raise hand-nya tadi untuk yang tadi Bapak, tapi mungkin Bapak sudah kasih kesempatan. Iya. Bapak mungkin mohon izin Bapak bisa ulangi pertanyaannya Bapak. Oh tidak, tadi begini, baik terima kasih. Tadi Bapak Yakobus menyampaikan bahwa salah satu kendala yang beliau alami juga dalam menggunakan pendekatan coaching itu adalah ada kepala sekolah yang sulit sekali diajak untuk berkomunikasi. Ya, maksudnya untuk
komunikasi ya tentu dalam hal coaching ini. Mungkin ada pengalaman atau trik-trik dari kita, dari Bapak Mama sekalian, yang pernah alami hal yang sama, kira-kira ada ya bisa berbagi begitu ya. Terima kasih. Siap, Bapak. Siap. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin saya berbagi pengalaman saja. Kondisi seperti yang tadi Bapak Yakobus sampaikan itu juga saya alami. Karena jujur yang saya alami ini saya bertemu dengan kepala sekolah yang lagi 1-2 tahun dia mau pensiun. Jadi apapun yang kita kasih masukan itu pasti tidak iya ibu pengawas. Tapi untuk mau melaksanakannya tidak. Tetapi kami dituntut karena yang dipimpin ini kan sekolah. Ada bagaimana mau memajukan sekolah itu, sedangkan kita omong atau kita sampaikan hal-hal kata-kata atau kita kasih masukan bagaimana untuk merubah ini sekolah menjadi lebih baik ke depannya, ya hanya sebatas di iya, karena dia berpikir begini, saya sudah mau 1-2 tahun, lagi 1 tahun mau pensiun, saya mau kerja repot-repot, bikin apa lagi ibu pengawas. Tapi cara itu Bapak saya tidak berhenti di situ. Dengan berbagai macam cara saya lihat kepala sekolahnya tidak bisa diajak berkomunikasi. Saya lihatnya seperti itu. Jadi saya pakai trik yang lain Bapak. Saya bisa masuk lewat wakase kurikulum. Saya bisa masuk lewat operator. Para wakase itu saya masuk pelan-pelan dari situ Bapak. Sehingga sedikit demi sedikit bisa merubah sehingga apa yang menjadi tujuan dari sekolah itu memang tidak maksimal karena kalau kita berbicara tentang wakase, keputusan terakhir kan harus dari kepala sekolah. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit ada perubahan, Bapak. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nuciana. Ya, luar biasa itu. Berbagi praktik baik, pengalaman yang luar biasa. Ya. Oke, sebenarnya pertanyaan Bapak Yakobus tadi sebenarnya sudah pas juga sebenarnya kalau kita masuk kepada slide yang berikut ini kan penalaran pembelajaran. Ya. Jadi ya tepat juga. Ya, di sini kita masuk di P yang berikut itu penalaran pembelajaran. Dalam melakukan pendampingan menggunakan metode coaching, menurut Bapak Ibu apa yang sudah baik, apa yang masih menjadi tantangan, apa pelajaran yang dapat kita tarik ya. Tantangan salah satu saya pikir seperti tadi yang sudah Bapak Yakobus sampaikan itu juga satu tantangan ya. Jadi Bapak Mama sekalian, tentu kegiatan kita ini dasarnya bahwa kita semua sudah melaksanakan ya, pendampingan dengan pendekatan coaching ya. Jadi sehingga dalam kegiatan ini diklat ini kita berusaha untuk ya mengembangkan ya berkaitan dengan kompetensi kita dalam pendampingan dengan metode coaching ini ya. Oke, kita diskusi lagi, kita refleksi lagi berkaitan dengan ini penalaran dan pembelajaran ya. Apa yang sudah baik, apa yang masih menjadi tantangan, apa pelajaran yang dapat kita tarik ya. Memang dari 3 pertanyaan ini kalau saya lihat tadi sebenarnya hampir sama dengan hal tadi yang Bapak Ibu sudah sampaikan, Bapak Ibu sudah ceritakan. Jadi mungkin di sini kita berbagi saja pengalaman lagi, mungkin dari 1-2 orang lagi sebelum kita lanjut lagi. Bapak Alo, silakan. Ini senior dong sampaikan dulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Fasil, Pak Willy. Dalam melakukan pendampingan dengan menggunakan coaching yang sudah baik, yang saya alami itu kebetulan saya kepala sekolah binaan itu ada 2 yang sudah alumni guru penggerak, jadi mereka sudah cukup memahami sehingga itu mempermudah saya untuk melakukan coaching. Biasanya kemarin saya alami itu saya lakukan coaching karena mereka mengalami ada guru yang melakukan kekerasan fisik dan verbal pada murid dan itu melanggar kesepakatan mereka, budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian ada guru yang di satu sekolah itu yang
seperti tidak sibuk dengan menginput SKP macam-macam dan saya lakukan coaching. Dan yang saya katakan cukup bagus tuh karena itu munculnya dari mereka, dari coaching mereka yang memunculkan itu. Yang masih menjadi tantangan bagi saya itu beberapa kepala sekolah yang ya sepertinya tenang-tenang mendayung dan kesadaran refleksinya rendah dan komitmen berubahnya masih kurang. Ya, itu yang menjadi tantangan bagi saya, sehingga untuk mereka ini saya perlu berpikir beberapa kali untuk bisa masuk. Pelajaran yang bisa saya tarik dari sana adalah bahwa dalam memilih pendekatan atau metode coaching, saya perlu tahu betul tentang kepala sekolah itu dengan karakter mereka, komitmen melakukan perubahan di sekolah dan juga kesadaran refleksinya. Bagi yang komitmen berubahnya cukup bagus, mungkin itu bagi saya menjadi sesuatu yang mudah. Tapi bagi kepala sekolah yang komitmen berubahnya rendah, itu yang perlu saya pelajari lagi, trik-trik untuk membangun chemistry dan untuk bisa melakukan coaching dengan mereka. Itu saja mungkin Pak Willy, Pak Fasil. Ya. Baik, terima kasih Bapak Alo, luar biasa. Ibu Saryati, saya persilakan lagi. Ada resen. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk sedikit berbagi pengalaman dalam melakukan coaching Bapak kepada kepala sekolah. Yang sudah baik yang pernah dilakukan itu, kalau menurut saya pribadi itu ketika membangun hubungan saling percaya dengan kepala sekolah, sehingga akan tercipta suasana yang lebih nyaman gitu ketika mereka ingin bercerita tentang kesulitan-kesulitannya. Kemudian saya juga belajar tentang teknik pertanyaan yang reflektif, dan ini saya merasakan ini sangat membantu saya juga untuk lebih lebih mudah untuk mengumpan kepala sekolah tersebut untuk bercerita. Tapi masih ada tantangan juga yang saya hadapi, yang seperti disampaikan oleh Pak Yakobus tadi, ketika menghadapi kepala sekolah yang masih kurang terbuka, kemudian masih sulit juga menerima umpan balik, dan masih juga ada kepala sekolah yang kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan coaching, sehingga untuk menjaga konsistensi dan frekuensinya juga agak sulit, terutama dengan jadwal kepengawasan yang padat. Kemudian saya juga masih kesulitan dengan menyesuaikan metode coaching dengan kebutuhan spesifik, karena tidak semua kepala sekolah memiliki gaya dan preferensi yang sama seperti itu Bapak. Kemudian pelajaran yang bisa saya tarik ini bahwa dalam coaching ini butuh semacam fleksibilitas dan penyesuaian metode coaching agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari masing-masing kepala sekolah, sehingga nanti proses coachingnya menjadi lebih efektif. Kemudian dalam membangun hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan itu juga terbukti sangat berharga, karena ini mendukung keterlibatan dan komunikasi yang lebih baik. Mungkin demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini berbagai pengalaman yang luar biasa. Tadi Bapak Alo, Ibu Nonci dan Ibu Saryati, luar biasa Pak Mam sekalian. Jadi berkaitan dengan ini, ya, dalam melakukan pendampingan menggunakan metode coaching, ya apa yang sudah baik, tantangan, ya. Jadi tadi yang Bapak Mam sampaikan, saya melihat ada dua tantangan itu dari kepala sekolah dan juga dari kita sendiri sebagai seorang pengawas. Ya. Tentu tadi yang Bapak Mam sampaikan dari kita sebagai pengawas tentu dalam hal ya penguasaan atau kompetensi coaching itu yang mungkin perlu kita tingkatkan dari segi kepala sekolah. Tadi sudah banyak diuraikan, juga banyak juga tadi yang seperti Bapak Mama sampaikan. Saya juga punya pengalaman juga begitu, ada
tadi itu juga baru kami pertemuan dan kepala dinas, ada sekolah yang memang seperti yang tadi diceritakan bahwa kepala sekolahnya komunikasi semua, ya artinya banyak hal rendah, tapi ternyata ada dukungan dari guru tadi seperti Ibu Nonci sampaikan, wakil kepala sekolah, jadi mereka itu ternyata luar biasa sehingga menjadi sekolah itu ternyata luar biasa walaupun kita lihat kepala sekolahnya biasa-biasa saja. Ya. Baik Pak Mam, jadi itu banyak pengalaman yang sudah Pak Mam sampaikan. Tentu kita mengambil dari pengalaman yang sudah Pak Mam sampaikan. Kita lanjut Pak Mam ya. Ini semua diskusi semua ini. Ini yang berikut, ini penerapan depan. Langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendampingi kepala sekolah menggunakan metode coaching? Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dihadapi? Bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya kira ini juga tadi ya sudah banyak hal yang kita diskusikan dan Bapak Mama sampaikan. Berkaitan ini mungkin ada yang mau sampaikan pendapat Bapak Mama secara umum saja, tidak apa-apa. Saya persilakan. Ya ini P yang terakhir, kan P yang terakhir itu berkaitan dengan penerapan ke depan. Ya. Masih berapa menit ya? Kita masih sekitar 12 menit. Ya memang kalau kita lihat dari pertanyaan atau hal yang mau direfleksikan memang tidak beda-beda jauh dengan tadi yang sudah Bapak Mama sampaikan. Ya. Tetapi yang di sini yang terakhir yang ini dia penekanannya pada langkah apa yang akan kita perbaiki dalam meningkatkan kemampuan ya, dan mendampingi kepala sekolah. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi tadi. Bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Saya persilahkan. Ada yang mau sampaikan pendapat? Bapak Alat tadi terlempar. Selamat malam Pak Willy. Ya silakan Ibu. Sudah bisa mendengar suara Ibu Robert? Bisa. Silakan. Selamat mau malam. Berpendapat kan? Iya, mau berpendapat. Ya, silakan. Langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan? Tentunya belajar ya sebagai seorang pengawas pendamping. Belajar lebih banyak lagi tentunya. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi? Itu tentunya kita menggunakan semua kekuatan-kekuatan yang ada di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan yang kita dampingi. Contohnya Bapak, seperti yang tadi salah satu Ibu Nonci ya, saya juga melakukan hal yang sama. Ada kepala sekolah yang memang susah sekali. Itu tadi seperti yang dihadapi Pak Alo, yang usianya tua, yang susah kita ajak untuk berubah. Zamannya sekarang sudah berubah. Kita harus bisa menerima ini. Susah. Saya gunakan semua potensi yang ada di sekolah tersebut. Sehingga di dalam grup WA saya di satu sekolah dampingan, itu operator semua WA di 7 sekolah itu ada grup operatornya, ada grup wakasek kurikulumnya, ada grup wakasek kesiswaannya. Mengapa seperti itu? Karena respon yang diberikan oleh kepala sekolah kalau kita meneruskan apa yang menjadi bisa meneruskan surat dari provinsi atau permintaan itu sulit sekali. Karena dia jarang, bisa kita kirim hari ini, besok baru terbaca. Atau lusa, dia tidak, sehingga Bapak potensi yang ada saya gunakan untuk itu. Bagaimana memaksimalkan potensi saya? Saya ini Pak, saya tahu potensi saya itu bisa menggali sesuatu dari orang. Tetapi ada orang yang defensif, kepala sekolahnya defensif. Yang saya alami karena sekolahnya sudah besar, sekolah bagus, rapornya juga bagus, kepala sekolahnya sudah merasa bahwa wah saya ini
ya dia menutup diri, biasanya seperti itu sih yang saya hadapi sekarang Bapak, menutup diri. Tetapi saya gunakan dengan cara lain. Saya ajak ngobrol sembarang-sembarang saja tentang dunianya. Nah setelah itu, iya Bapak, setelah itu saya bisa tahu ini celah saya masuk untuk menggali ini orang. Paling kurang menurunkan kesombongannya sedikit karena sekolah bagus tuh, sekolah sudah hebat. Merasa saya tidak terlalu butuh kau tuh, begitu ya dalam hati nih. Dia tidak ngomong begitu, tapi saya rasa. Saya tidak terlalu butuh. Tapi setelah ngobrol yang lain, ternyata pelan-pelan kita bisa masuk. Seperti itu Bapak pengalaman saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Roberta, luar biasa. Jadi pengalaman yang luar biasa ya. Dan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan semua pengalaman melakukan coaching yang Bapak Ibu sudah jalankan selama ini, ternyata luar biasa. Dari pengalaman itu saya kira berkaitan dengan yang slide yang ini, penerapan ke depan ya. Saya yakin dan percaya Bapak Mama sudah tahu apa yang akan Bapak Mama lakukan ya dalam hal tadi mengatasi tantangan dan juga memaksimalkan potensi untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Baik Bapak Mama, kita waktu tinggal 7 menit. Oh ya, masih sebentar Ibu Nonci, sabar ya. Saya pindah ke slide berikut supaya sambil kita diskusi. Oh ini. Oke, silakan. Tadi ada yang resen. Yang slide yang terakhir Bapak Mama. Ini tadi yang penutup. Oke, ya. Slide yang terakhir sebelum penutup, di sini ada sekian banyak pertanyaan untuk didiskusikan. Ya, Bapak Mama jangan bosan-bosan, memang kita hanya diskusi saja, berbagai pengalaman saja berkaitan dengan metode coaching ini. Ya. Di sini diskusikan rencana tindak lanjut jangka pendek yang terukur. Apa tujuan yang diharapkan dari langkah tersebut? Aktivitas apa saja yang akan dilakukan, apa indikator keberhasilan dari langkah tersebut, kapan rencana tersebut akan dilakukan. Ya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan ini sebenarnya dia mengarah ke pertanyaan dalam metode coaching sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang mau sampaikan pendapat ya secara garis besar saya, Pak. Tentu ini terkait dengan tadi yang sebelumnya berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya. Ke depan tentunya dengan pengalaman Bapak Mama sebelumnya dan juga dengan paling tidak Bapak Mama sudah menyelesaikan materi di bagian pertama dari LMS. Tentunya banyak hal yang Bapak Mama dapatkan. Kira-kira apa yang mau rencana ke depannya bagaimana? Silakan Ibu Gertrudis, silakan. Bisa dengar suara saya? Bisa. Baik. Karena tahun ini adalah tahun pelajaran baru 2024-2025, maka untuk saya merefleksikan terkait dengan diskusi rencana tindak lanjut jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Itu terkait dengan revisi KSP. Baik. Tujuan yang diharapkan dari langkah tersebut agar semua sekolah binaan saya atau dampingan saya dapat melakukan revisi KSP 2024. Itu yang tujuan yang diharapkan. Setelah itu, aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jadi, aktivitas yang dilakukan adalah penyamaan persepsi dengan melihat komponen-komponen terbaru KSP yang akan dilakukan revisi. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tentang kurikulum.
Yang berikut, apa indikator keberhasilan dari langkah tersebut? Indikator keberhasilan agar semua sekolah dampingan saya ketika di tahun kemarin menggunakan kurikulum operasional satuan pendidikan, maka di tahun 2024-2025 ini akan melakukan revisi kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan struktur kurikulum yang ada. Kapan rencana tersebut akan dilakukan? Saya sudah membagi jadwal untuk 26 sekolah dampingan saya bagi ke dalam wilayah 9 gugus. Jadi tanggal kegiatan itu awal Agustus sampai dengan akhir Agustus pada minggu keluar kami. Itu untuk semua gugus dalam wilayah dampingan saya. Siapa saja yang terlibat dan apa peran mereka yang terlibat itu adalah kepala sekolah, wakil seksi kurikulum, operator sekolah, dan semua guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah itu. Itu saya libatkan untuk mereka untuk dapat melakukan revisi kurikulum satuan pendidikan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Gertrudis. Ya, luar biasa rencana tindak lanjut jangka pendek yang sudah dibuat. Ya. Tentunya ini juga berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam metode coaching yang akan digunakan. Baik, terima kasih. Saya percaya juga Bapak Mama yang lain juga minimal sudah punya rencana jangka pendek, ya bisa juga tertulis maupun mungkin belum tertulis, yang sudah ada, sudah dibuat atau yang sudah ada di dalam konsep Bapak Mama sekalian. Baik Bapak Mama sekalian, karena waktu kita tinggal 2 menit, mungkin kita lanjut saja ke slide yang terakhir. Ya, slide yang terakhir ini ya, ini juga kita menyampaikan apa saja pendapat, kita sharing saja Bapak Mama. Ini berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti sesi refleksi ini, apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu ketika mengikuti sesi refleksi ini, hal apa saja yang akan Bapak Ibu implementasikan setelah sesi refleksi ini. Bapak Mama sekalian, Bapak Mama pengawas hebat, ya kita seperti tadi juga Ibu Regina Admin sudah sampaikan. Jadi kita dalam kegiatan ini kita sekitar 2 bulan sampai dengan September. Kemudian juga sinkronnya tadi sampaikan ada 4 kali. Jadi kita memang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam LMS, ya LMS. Jadi harapannya tentunya selama beraktivitas di LMS tentunya banyak hal bisa kita dapatkan, ya berkaitan dengan tugas kita dalam melakukan pendampingan. Ya, ini kan pembelajaran orang dewasa, ini semua pengawas hebat. Jadi tinggal bagaimana kita merefleksi diri kita dan melakukan perbaikan atau pengembangan diri. Ya. Baik Bapak Mama sekalian, mungkin kalau memang tidak ada yang mau disampaikan, yang berikut juga mungkin saya perlu ingatkan berkaitan dengan tugas-tugas yang ada di dalam LMS. Ya, tadi juga di chat, bukan chat, di grup juga sudah disampaikan. Jadi kita batas untuk bagian pertama itu terlihat hari ini Bapak Mam, tanggal 16, sehingga yang tugas yang terakhir itu mungkin perlu kita selesaikan. Ya, perlu selesaikan hari ini. Ya. Yang terakhir itu kan yang ini 110. Ya, ada tugas
refleksi terakhir dan juga cek pemahaman akhir. Mungkin bisa Pak Mama selesaikan hari ini sehingga nanti akan masuk lagi di bagian kedua. Iya. Oke Bapak Mama sekalian, waktu kita sudah selesai. Sebelum mengakhiri, mungkin ada semacam pernyataan, pertanyaan, atau semacam closing statement dari Bapak Mama sekalian. Ada 1-2 orang memberikan pendapat, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada ini memang setengah. Oh ya, Bapak Ala silakan ya. Senior kita, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kegiatan kita selama kurang lebih 90 menit ini bagi saya sebuah momen penting di mana saya dapat belajar juga dari pengalaman teman-teman pengawas di dalam kelas ini terkait dengan kesulitan-kesulitan yang saya alami saat melakukan pendampingan terhadap pengawas dengan menggunakan coaching. Ada pengalaman yang sama, ada pengalaman yang berbeda, lalu juga ada solusi-solusi yang teman-teman sudah lakukan dan mungkin itu saya bisa gunakan, saya bisa belajar dan gunakan, terterapkan untuk ketika saya menghadapi kesulitan yang seperti teman-teman lakukan. Jadi ruang ini sangat luar biasa. Pak Willy juga mengatur suasana diskusi ini juga sangat baik. Terima kasih Pak Willy dan terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, baik Bapak Alo. Terima kasih atas atensi yang disampaikan. Terima kasih juga untuk Bapak Mama sekalian, Bapak Mama pengawas hebat, para senior. Terima kasih atas kehadiran, atas kebersamaan kita pada hari ini, Bapak Mama. Waktu kita sudah selesai. Mungkin kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Saya minta, atau ada yang mau berdoa? Saya persilakan. Karena ini yang paling penting, anak kan sudah lemah semua ini. Kalau tidak buat nanti ini anak tidak bisa angkat sama sekali ini Pak. Oke, kalau saya minta kesediaan Ibu Nonci saja pimpin kita dalam doa. Baik Bapak, siap. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Baik Bapak Ibu pengawas, Bapak Fasil, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya itu Kristen. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan Engkau masih izinkan kami untuk bertemu di media ini Tuhan, dalam grup ini, kami boleh berdiskusi tentang pengembangan metode coaching demi sekolah-sekolah yang akan kami bina selama ini Tuhan, bersama para kepala sekolah, bersama para pendidik dan semua warga sekolah yang ada di dalamnya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami pertaruhkan hamba-Mu Bapak Willy sebagai fasilitator dan kami semua sebagai peserta. Berikan hikmah, kekuatan, kemampuan, kesehatan ya Tuhan, agar kami mampu menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai seorang pengawas yang berdedikasi. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini pergumulan kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Nonci yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Mama sekalian, terakhir kita foto bersama. Yang masih bisa buka ini silakan. Kita bisa perkenalkan nama dulu untuk kita semua dengan tempat tugas kita masing-masing, kan?
Oke, boleh. Baik. Mulai dari siapa? Mulai dari saya. Oke, Oke. silakan. Nama saya Ibu Rustan. Saya bertugas di Kabupaten Manggarai. Nama jenjang apa? Jenjang SMA. Kita mulai dari arah Manggarai terus ke arah timur ya. Ada dulu. Ibu saya cantik. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, nama saya Gertrudis Tujo. Saya asal dari Kabupaten MD. Saya pengawas SD. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Lanjut. Ya. Saya Ibu Kristofora, pengawas di Kabupaten Nagekio, pengawas SMA. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Lanjut lagi. Saya Aloysius Anggi dari Kabupaten Nagekeo, pengawas SMA dan ada satu SMK. Saya tim bersama Ibu Kristofora. Lanjut. Ya, Bapak Yakobus. Silakan. Ya, saya Yakobus. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya, saya Yakobus, pengawas di Sumba Barat. Sebagai pengawas SD, tapi saat ini saya sebagai Porwasdikdas, PAUD, SD dan SMP. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yakobus, luar biasa ya. Lanjut lagi. Baik, perkenalkan mungkin nama saya Adriana Martangongo. Saya saat ini sebagai Ormas di Kabupaten Sumba Barat. Sumba Barat ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adriana. Masih ada lagi? Ibu Saryati. Terima kasih Bapak. Selamat malam teman-teman, Bapak Fasil. Perkenalkan saya Syahriati, pengawas Dikmen dari Kabupaten Kupang. Terima kasih. Oh ya. Baik, terima kasih. Ibu Nur Mahani. Ya, terima kasih Bapak. Nama saya Nur Mahani. Saya pengawas Dikmen di Sumba Timur. Sumba Timur ya. Makasih banyak. Ibu Albertina. Pas saya sebut dulu. Baik Bapak, selamat malam. Apakah saya kelihatan di kamera kok Bapak? Soalnya Kosong, gelap. kelihatan fotonya saja Kak. Soalnya kelihatan sebelah kamera. Hanya foto profil. Foto profil kacamata hitam yang kelihatan. Baik Bapak, Oke, lanjut. selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Saya Bapak Albertina Natara, biasa dipanggil Ibu Alti, pengawas SMA di Kabupaten Sumba Timur Bapak, sama dengan Ibu Nur Mahani. Oke, baik. Terima kasih Ibu Albertina. Selanjutnya Bapak William Friedrich. Pak Frid. Oke, terima kasih Bapak Willy. Selamat malam Bapak semua. Saya William Friedrich Diwa, pengawas Dikmen, khususnya di bidang SMK. Pengawas Kabupaten Kupang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Friedrich. Ibu Domi. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Willy dan teman-teman pengawas.
Saya Naomi Bila, pengawas SMP asal Kota Kupang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Maria Theodora. Baik, selamat malam. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Theodora Marebau SPD. Saya pengawas SMA dan juga SMK di Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Leonardus Jafar, belum? Baik, saya Leonardus Jafar, pengawas Bigmen Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang belum? Ibu Nancy. Oh, Ibu Nancy. Ibu Nancy. Saya kira sudah itu. Oke, silakan Ibu Nancy. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya saya dipanggil Ibu Nancy. Saya pengawas Dikmen SMA untuk Kabupaten Kupang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Masih ada lagi? Kayaknya sudah semua. Ya, sudah. Oh, Ibu Paulina, Ibu Paulina, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Masud dan pengawas semua. Perkenalkan nama saya Paulina Inge Billy, biasa dipanggil Ibu Inge. Saya pengawas SMK bertugas di Kabupaten Kupang. Terima kasih Bapak, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Paulina. Masih ada lagi? Kayaknya sudah semua ya? Oke, baik Mama sekalian. Tadi sambil jalan saya sudah ambil fotonya juga, jadi saya kira sudah, foto bersamanya sudah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau dalam kegiatan hari ini mungkin ada kata atau sikap yang kurang, saya mohon dimaafkan. Bapak Mama sekalian, tetap semangat, lanjutkan di RMS, kita jumpa lagi di kesempatan yang berikut. Salam. Shalom, terima kasih Pak Wi. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Bapak Ibu, Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di sinkronus daring yang kedua. Selamat malam. Izin untuk melanjutkan Jimmy, Bapak semua. Ya. Salam merdeka. Merdeka. Ibu Regina, terima kasih admin. Terima kasih. Sama Bapak. Izin live.